Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang terdiri dari Adelia Andi Jamal dengan NPM 22034032 dan teman saya Cindy Rahesti Lodik 22034017. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang aliran rateks rasional expectation, yaitu materi kami ketika kaum monetaris dan Keynesian berdebat hebat, selain aliran sisi penawaran juga muncul aliran gelombang baru. Aliran gelombang baru ini muncul karena kebijakan kaum aliran Keynesian telah gagal total pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pakar ekonomi aliran ini banyak melakukan tinjauan atas premis yang digunakan Keynesian seperti premis campur tangan pemerintah, penerapan kebijakan fine tuning, dan pengaruh ekspektasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Aliran ini beroperasi dalam pendekatan pasar bersih. Seperti pandangan kaum klasik, pakar-pakar rateks juga percaya bahwa dalam perekonomian yang selalu berada dalam posisi pemerintah tidak memberikan hasil yang efektif. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan ekonomi. Aliran ini mirip dengan aliran klasik. Kemudian pandangan ini sering pula disebut aliran klasik baru. Tokoh-tokoh rateks. Ada banyak tokoh aliran rateks, diantaranya Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace, Robert Barrow, Leonard Trapping, Edward Prescott, David Beck, dan masih banyak lagi. Robert Lucas adalah tokoh utama aliran ini, namun ia bukanlah orang pertama yang mengemukakan ide tentang ekspektasi rasional ini. Yang pertama kali dikembangkan oleh John Mood yang mengemukakan premis bahwa ekspektasi masyarakat bersifat rasional. Kemudian pemikiran tersebut dikembangkan oleh Lucas tahun 1969. Profesi aliran rateks mengatakan bahwa unit-unit ekonomi akan membuat perkiraan penggunaan informasi yang efisien, tidak membuat kesalahan-kesalahan secara sistematis, dan orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijaksanaan yang dilakukan. Kritikan kaum rateks terhadap kubu Keynesia terjadi karena mereka percaya ada semacam trade-off antara output, kecepatan kerja, dan inflasi. Hal ini bertolak belakang dengan aliran rateks yang berpendapat tidak ada peluang kebijaksanaan fiskal maupun moneter untuk menstabilkan perekonomian. Bagi aliran rateks, deviasi dari keadaan kesempatan kerja penuh hanya terjadi karena adanya kesalahan dalam memperkirakan peristiwa ekonomi di masa depan. Aliran rateks juga mengkritik Keynesian tentang harga ekspektasi yang didasarkan pada perilaku masa lalu. B. Unsur ekspektasi. Dalam perekonomian, karena adanya unsur ekspektasi dari pelaku ekonomi, Robert Lucas mendukung sifat netral uang dan ketidakefisien kebijaksanaan pemerintah. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang terjadi jika pemerintah mengubah-ubah kebijaksanaannya. Ekspektasi tentang masa depan dibuat berdasarkan segala informasi yang ada padanya. Di era globalisasi ini, informasi semakin banyak. Teknologi pun sudah semakin canggih sehingga informasi mudah diperoleh. Setelah ekspektasi disusun, unit ekonomi akan menggunakan informasi yang mereka peroleh untuk mengantisipasi setiap perubahan kebijaksanaan demi menyelamatkan kepentingan mereka. Setiap langkah yang akan diambil pemerintah dapat diantisipasi secara tepat oleh pelaku ekonomi. Ada juga langkah-langkah yang tak terduga sama sekali oleh masyarakat, sehingga dampaknya cukup berarti bagi pemerintah. Pelaku ekonomi yang rasional akan menyesuaikan ekspektasi mereka dengan pengalaman masa lalu, kemudian akan mengubah ekspektasi mereka berdasarkan kesalahan terakhir yang dilakukan di masa lalu. Mereka akan melakukan kesalahan yang sama terus-menerus.
C. Implikasi kebijaksanaan. Jika pemerintah sering menggunakan langkah yang tak terduga, dampak negatifnya ialah runtuhnya kredibilitas. Hal ini membuat pelaku ekonomi lebih memilih berbisnis di negara-negara yang transparan kebijaksanaan ekonominya. Sebaiknya pemerintah tidak menjalankan kebijaksanaan yang rumit, disebabkan menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud semula. Pakar-pakar Ratex meragukan ahli ekonomi yang cukup tahu bagaimana masyarakat bereaksi terhadap perubahan kebijaksanaan yang dilakukan. Dengan anggapan seperti ini, para pakar Ratex percaya bahwa kebijaksanaan apapun untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi tidak pernah komplit. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak terlalu sering mengeluarkan kebijaksanaan yang macam-macam, sebab akan dikonter oleh para pelaku ekonomi, yang dampaknya suruh merugikan. Kebijaksanaan pemerintah menjadi tidak efektif karena adanya faktor lain. Sementara itu, kebijaksanaan pembatas jumlah uang untuk mengontrol stok uang yang datang terlambat terbukti tidak memperbaiki keadaan, tetapi makin menghancurkan perekonomian lalu memasuki masa resesi. D. Pro dan kontra. Robert Lucas menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang dengan siklus ekonomi. Ia meninjau kembali teori trade-off antara pengangguran dan inflasi yang dikembangkan oleh Phillips. Lucas menyimpulkan bahwa hanya perubahan yang tidak diantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Jika benar demikian, maka kebijakan moneter tidak ampuh mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Setelah itu, banyak pakar ekonomi melakukan studi empiris dari berbagai hasil. Ada yang mendukung dan ada yang membantah. Di pihak lain ada pula pakar yang meragukan preposisi Lucas di atas. Dari penelitian yang tidak sekata dari para pakar ekonomi, dapat dikatakan bahwa preposisi Lucas yang dinyatakan hanya perubahan stok uang yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output di atas agak lemah. Pembuktian empirisnya yang menyebabkan perlu ditemukan penjelasan yang lebih baik tentang peran uang dalam siklus ekonomi. Baik, hanya itu yang saya dapat paparkan dari materi kelompok kami, yaitu materi tentang aliran Ratex. Jika salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.